ada ikatan, akibatnya apa? Yang mati terbelenggu di dunia karena ikatan batin. Salah satu penyebab nggak bisa kembali itu ikatan batin, salah satunya. Kemudian yang hidup menjadi mati. Ya karena nggak bisa Iya, apa-apa. kalau Terus banyak orang jadi begitu. marahin Tuhan, Nah, nggak mau doa lagi, yang ngambek gitulah hidup jadi istilahnya. mati. Itu yang dimaksud. Sehingga setelah kehilangan orang yang sungguh dekat dengan dia, kemudian nggak mau ngapa-ngapain, diam, bahkan bisa sakit. Marah. Ya, pokoknya ya semua Kebanyakan jiwanya jadi marah. mati. Iya. Maka saya mengatakan yang mati terbelenggu di dunia, nggak bisa kembali, susah. Karena kalau dia punya ikatan batin, yang hidup menjadi mati. Ini kan dua-duanya korban. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Hari ini kita berjumpa lagi dengan tamu yang tidak asing bagi kita, ialah Romo Suherman, teman saya. Halo Romo, apa kabar? Salam sehat juga, salam baik, terima kasih. Ya. Kabar baik, salam berjumpa lagi. Ya, Romo Herman ini selalu dinanti oleh netizen ya. Kita berjumpa dengan tamu kita yang istimewa. Hari ini kita akan bicara tentang hal-hal seputar kematian. Saya kira pakarnya adalah teman saya. Kendati kita juga punya pandangan-pandangan gereja, tapi bagus juga kalau kita ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman seputar itu. Nah, bicara mengenai kematian, ini adalah ya manusia itu mati itu takdir, ya. Tapi kita cenderung takut untuk bicara mengenai kematian karena seakan kita diajak menatap kehilangan yang sudah kita bangun di dunia ini. Ya kan udah bareng-bareng sama-sama dari kecil. Itu yang membuat kita rasanya itu nantilah, sehingga akibatnya kita nggak pernah, ya orang selalu masa khawatir, cemas karena mengapa? Karena kita nggak pernah siap. Lalu pertanyaannya kapan kita siap kalau nggak pernah diajak menatap, mengenal untuk menghadapi apa yang sudah jadi takdir. Nah, ini yang menjadi persoalan banyak orang, ya, termasuk kita semua juga. Semakin orang itu sifat kedagingannya sangat kuat, semakin pasti dia akan tidak pernah siap. Maka sebenarnya iman mempersiapkan orang untuk menjadi manusia rohani. Kalau dia semakin menjadi manusia rohani, dia semakin siap menghadapi, karena di sanalah dia udah siap melepas, ya, melepas dan dilepas dengan segala sesuatu yang ada di dunia, karena dia tahu dunia ini bukan selamanya, ya, ada waktunya kamu selepas. Nah itu yang penting. Banyak pengajar-pengajar yang seringkali mengatakan berbagai pengajarannya yang berlawanan dengan fakta pengalaman, ya. Maksudnya apa ini, Romo? Ya, dikatakan misalnya orang yang sudah meninggal, rohnya langsung kembali kepada Tuhan, atau sudah jelas kalau nggak ke Tuhan ke neraka, gitu. Ini rasanya sangat berlawanan dengan fakta pengalaman. Saya nggak bicara teori sekarang, fakta pengalaman. Dan pengalaman saya boleh mempercayai bukan pengalaman yang 10-20, ini ratusan dengan orang yang berbeda, dengan dengan permasalahan yang sama, ya, yang selalu dihadapi sama. Kalau ratusan ini saya harus mempertimbangkan dengan teori yang mengatakan, apalagi dengan ungkapan yang seringkali diambil dari kitab suci, soal kisah Lazarus yang kita kenal, mati langsung, kalau nggak ke neraka, surga. Nah, atau bersama dengan Bapak Abraham dianggap surga lah, ya, atau pihak yang merahmat lah, ya, di situ. Lazarus dengan orang miskin itu ya. Nah itu jadiin ini ya. Nah itu sudah tidak ada yang bisa bagaimana apakah saya bisa mendapatkan setetes air untuk membuat damai? Nggak bisa, nggak bisa
nggak ada kontak lagi, jadi nggak bisa ada bantuan lagi. Kalau begini caranya apa gunanya mendoakan arwah? Ya, Itu kan udah persis. nggak bisa berubah lagi. Ya, ada itu. Nah, Saya sempat pernah dengar sana sini. Kemarin saya didatangi orang tuh untuk, Romo, ini gimana sih yang video kayak gini kok gini? Saya bilang, iya tuh saya juga resah mendengarkan itu. dikatakan Tegas. detik itu juga, wah Iya. detik itu juga langsung. Padahal dari fakta, saya juga banyak rekan-rekan yang bisa punya six sense. Mereka bukan hanya 1-2 orang, puluhan orang, dan mereka mengalami, mereka punya pengalaman hal, bisa melihat bagaimana ya Tuhan juga memberikan orang-orang di dunia ini, orang-orang yang mungkin sulit kita percaya, tapi dia punya pengalaman pribadi di situ. Yang ini sebuah fakta pengalaman, dan saya punya pengalaman juga. Nah, sekarang Ya. langsung aja ke pengalamannya Romo Herman. Gimana itu orang kalau udah mati itu prosesnya? Ya, kita menyadari ketika orang meninggal, ya boleh katakan pas saat itu dia ya lepas. Selalu hal yang sama, dia merasakan semacam dia bisa melihat dirinya sendiri dengan segala hal. Lalu kan saya tentunya berhubungan dengan yang belum kembali, makanya mereka merasuki orang, mengganggu orang, tentu dia belum kembali. Nah, apa yang kamu lihat umumnya banyak yang mengatakan saya merasa nggak ada apa-apa, gelap ya, tapi entah bagaimana ya yang sekarang itu kenapa dia selalu meminta saya mau kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan itu selalu diartikan sebagai masuk dalam terang Tuhan. Ya, di situ. Nah, sekian lama, bisa ratusan tahun ya, hal-hal macam itu, mengalami kegelapan itu. Nah, masa-masa itu juga ada kasus kerasukan, misalnya kalau dia kerasukan. Nah, ini juga satu hal yang membuat saya hati nggak tenang ya. Ada banyak pengajaran mengatakan kalau kasus kerasukan atau yang mengganggu-ganggu di sekitar kita, ini bukan roh semua udah kembali pada Tuhan detik dia meninggal. Setan katanya. Itu bukan malaikat. Jadi yang kalau dirasuki itu malaikat menipu sebagai roh manusia. Jadi selama ini ada kasus-kasus kerasukan itu jadi malaikat. Maka saya berpikir malaikat kan baik. Memang ada katakan malaikat jahat ya, Lucifer ya. Iblis itu boleh katakan Lucifer. Lucifer itu tidak pernah langsung masuk mencampuri manusia, tetapi dia memanfaatkan roh-roh manusia yang terbelenggu di dunia antara, atau saya katakan gitu, atau dunia gentayangan. Yang dunia gentayangan bisa katakan itu artinya dunia sudah di dunia dia sudah tidak diterima. Ya, lepas. Karena dia juga pasti dia tidak menginjak tanah, menginjak bumi, karena sudah tidak terima. Tapi dia juga belum kembali pada Tuhan. Nah, ini dunia nggak jelas ini. Ini yang perlu didoakan. Dan justru Lucifer itu memanfaatkan mereka dalam dunia ini yang galau, ya, sehingga mereka yang putus harapan, yang hidup dalam kegelapan, mereka yang dimanfaatkan si Lucifer itu berbuat jahat, tentu dengan cara-cara ya. Kaki tangan Lucifer, dukun-dukun yang memanfaatkan mereka, ya, sehingga mereka disebut masuk dalam dunia gelap karena kehidupan yang tanpa harapan, gelap di situ. Nah, itu katakan malaikat. Saya juga mulai coba, kok bisa semua itu dikatakan malaikat. Jadi ya kerasukan itu malaikat tuh menipu bahwa dia ada roh manusia dan lain-lain, bahkan menipu ya, dengan segala bentuknya. Ada roh, mungkin ada juga roh menipu mengatakan malaikat, bisa juga supaya kita ketakutan ya. Tapi pengalaman saya semua sekian lama 20 tahun ini saya berkulit, itu semua roh manusia yang sebenarnya saya katakan produk gagal ya. Saya juga coba membaca kitab suci, cari selama ini yang kerasukan itu apakah roh, meskipun dalam kitab suci selalu dikatakan jangan-jangan Yesus juga ditipu nih ya. Yang ganggu malaikat dibilangnya roh jahat, tapi saya lihat kitab suci hampir semua ya dikatakan roh jahat ya. Bahasa saya roh jahat itu apa? Roh yang memang kehidupan yang gelap, lalu dia mengganggu manusia, ya kita sebut jahat karena mengganggu ya. Jadi roh jahat sebenarnya dia adalah butuh ya pertolongan dari doa-doa manusia yang hidup ya. Kalau saya kumpulan kitab suci di sini ada nih ya, bacaan-bacaan misalnya Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka
untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan gelap penyakit, mengusir roh-roh jahat. Kenapa nggak mengusir malaikat kalau itu malaikat? Atau juga apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara dan seterusnya. Kenapa bukan apabila malaikat keluar dari manusia? Dan banyak lagi ya dikatakan pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Kenapa nggak kemasukan malaikat kalau itu memang malaikat? Yang salah kitab suci kah? Nah itu. Enggak dong. Ini bertolak belakang. dari fakta pengalaman ya, yang merasuki manusia, yang mengganggu manusia bukan malaikat. Malaikat memanfaatkan roh manusia yang terbelenggu di dalam dunia ini, dalam kegelapan. Nah ini yang kemudian malaikat jahat ya, sekali lagi dijelaskan ya. Nah malaikat jahat itu Lucifer dan para pasukannya kita tahu, tapi mereka tidak langsung terlibat, mereka memanfaatkan roh-roh manusia. Itu di situ. Kenapa dia nggak langsung terlibat? Nah ini memang sesuatu yang saya sendiri tidak berani, karena tidak mendapat data yang pengalaman yang terlalu banyak. Saya yakin itu ada dua jenis yang berbeda. Kalau dia merasuki manusia, saya yakin ini bukan tempat yang pas, karena itu bukan jenis yang sama. Ya manusia merasuki manusia bisa, tapi malaikat merasuki manusia itu mungkin bisa mati seketika, atau dia yang nggak kuat ya, salah satu karena sesuatu yang nggak pas ya. Manusia dengan malaikat itu nggak pas di situ ya. Saya kira meskipun data itu saya tidak cukup banyak, tetapi data manusia, roh manusia merasuki manusia itu lebih data yang bisa lebih akurat. Yang itu yang betul, tapi kalau roh jahat dalam artian malaikat Lucifer masuk ke roh manusia hampir nggak level gitu ya. Nggak level, nggak pas ya. Mungkin manusia langsung mati. Oke. Bisa saja. Baik. Gitu. Kembali ke persoalan kita, Romo Herman. Jadi bagaimana kita mau mensikapi kematian seharusnya? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana ya kita bisa mempersiapkan ya orang, entah dia masih sehat maupun dalam situasi sakit berat ya, mempersiapkan itu dengan doa-doa. Kita berharap dia bisa mendapatkan kesembuhan dalam doa, tetapi kalau nggak sembuh, diharapkan orang yang bersangkutan bisa berserah kepada Tuhan ya, karena ini juga adalah sebuah proses penyembuhan juga, karena ketika orang bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia mendapatkan sebuah kesembuhan secara rohani. Artinya keselamatan itu sendiri, kesembuhan itu kan keselamatan yang kita artikan, kehidupan. Maka kesadaran kita, persiapan itu selalu ada dua pihak, pihak yang akan ditinggalkan maupun pihak yang akan meninggal. Ini adalah sebuah doa terindah dalam pribadi seorang beriman, karena inti doanya kan berserah, ya, membangun relasi dengan Tuhan. Kalau dia berserah, ini doa terindah yang mungkin tak terucapkan, tapi hatinya sesuai dengan yang menjadi tujuan dari inti doa itu. Itu orang yang mau pergi. Yang ditinggal gimana? Yang ditinggal tentu juga terbangun sikap keikhlasan, ya, menerima. Ikhlas ya, itu ya. Ikhlas. Kalau memang yang hidup tidak bisa ikhlas, tentu akan terpengaruh. Namanya relasi batin, ikatan batin. Itu? Nah, kalau memang yang hidup nggak bisa mengikhlaskan, itu mempengaruhi. Kalau memang ada ikatan batin yang kuat, dia meninggal pun akan sulit untuk masuk dalam terang. Maka dua pihak itu harus ada ya. Kalau ada yang satu misalnya nih, maaf Romo ya, kan kita kadang juga berjumpa dengan kasus-kasus ada orang yang kita doakan, dia udah kita nggak tahu dia nerima apa enggak kan, tapi kan dia sakit parah dan nggak sadar gitu kan. Sementara yang keluarganya ini mohon terus, tiba-tiba udah kita doain dia meninggal, yang ini nggak ikhlas nih, yang hidup. Ini gimana ini persoalannya? Kalau memang ada ikatan batin yang kuat, yang meninggal pun akan terikat. Kan suami istri gitu. Ya makanya itulah sebuah problem mengapa kita perlu bagaimana kita mensikapi situasi kematian. Inilah yang kita ingin kita capai. Berarti bahwa harus kita ikhlaskan ya pertama. Yaitu dua belah pihak kesadaran, kesadaran mental secara rohani ya, untuk dua pihak. Kalau ada ikatan
akibatnya apa? Yang mati terbelenggu di dunia karena ikatan batin. Salah satu penyebab nggak bisa kembali itu ikatan batin, salah satunya. Kemudian yang hidup menjadi mati. Ya karena nggak bisa Iya, apa-apa. kalau banyak Terus orang jadi begitu. marahin Tuhan, Nah, nggak mau doa lagi, yang ngambek gitulah yang hidup istilahnya. jadi mati. Itu yang dimaksud. Sehingga setelah kehilangan orang yang sungguh dekat dengan dia, kemudian nggak mau ngapa-ngapain, diam, bahkan bisa sakit, Marah. ya pokoknya ya semua Kebanyakan jiwanya jadi marah. mati. Iya. Maka saya mengatakan yang mati terbelenggu di dunia nggak bisa kembali, susah, karena kalau dia punya ikatan batin. Yang hidup menjadi mati, ini kan dua-duanya korban. Maaf Romo, emang jiwa itu nggak lepas begitu aja kalau misalnya maaf ya. Kan kita pribadi lepas pribadi. Bisa. Kamu sama saya masing-masing kan beda-beda jiwanya. Meskipun kita pernah bersama karena kita Kalau ada ikatan batin yang kuat, susah. Itu kan terikat. Emang jiwa kayak magnet gitu, sininya kuat, kita nggak bisa pergi. Kayak misalnya Romo kehilangan sesuatu aja, Ya. Anda kan bisa nggak jadi sangat berat untuk misalnya Romo punya rasa tanggung jawab yang harus Anda lakukan, itu termasuk ikatan dengan dunia ya. Ya. Salah satu yang membuat orang susah kembali masuk terang Tuhan itu ya ada ikatan batin yang berat, yang kuat dengan dunia dan urusan dunia. Jadi itu arti luas dunia. Jadi dia masih terikat. Nah, dunia itu Padahal- bisa kuasa gelap dan apa, dan urusan dunia itu bisa merasa ada janji yang dia merasa nggak bisa pergi begitu saja, atau merasa ada tanggung jawab yang belum selesai, dia nggak bisa pergi begitu saja. Bisa Tuhan itu bisa membuka terang, ada terang datang, tapi dia nggak mau masuk. Bisa kasus Terang itu banyak. artinya penjemputan gitu. Iya, ya apa mau disebut penjemputan? Kalau kita udah meninggal ada terang, dan itu nggak semua ya. Tapi kalau kita pantas biasanya dapat terang. Terang. Nah, kita akan Terus? masuk. Masuk gitu. Nah, masuk. Oh. Kasusnya begitu. Mengapa? Kalau yang yang nggak mau gitu, meninggal kan dia nggak mau. Ya sudah, terang itu nggak ada lagi, sehingga dia Tapi tetap dia tetap terang atau akhirnya gelap? hilang. Dan akhirnya dia, boleh saya katakan, terjebak dalam dunia antara. Emang bisa ya? Bisa. Ada jiwa-jiwa yang hidup di dunia antara gitu. Belum kembali pada Tuhan, dunia sudah tidak terima. Ya kan di antara. Iya. Itu dunia gentayangan, Itu dunia yang nggak disebut jelas. gitu ya. Yang itu yang harus didoakan. Jam syahadat Pak, wafat dari antara mati, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, turun ke tempat penantian. Apakah itu namanya penantian? Bisa juga. Iya. Ya, penantian untuk kembali, dan mereka yang perlu didoakan. Ya, Yesus sudah masuk ke tempat penantian, juga menyelamatkan mereka semua. Ya. Dan mereka yang harus diselamatkan sehingga kembali kepada mungkin yang kita bahasakan api penyucian, purgatorium. Nah, itu. Oke, berarti kata ikhlas penting ya. Ikhlas. Habis itu apa lagi ya? Kita bisa lepas dari ikatan dunia. Dua belah pihak Iya. nih ya, baik yang ditinggalkan maupun yang meninggal gitu ya. Lepas dari ikatan batin dengan dunia dan urusan dunia. Nah, urusan dunia kan banyak tuh sebenarnya. Ikatan dengan dunia sebenarnya bisa jadi kayak kuasa gelap bisa mengikat kita. Itu kan di luar kemampuan kita ya. Tapi kan yang di luar, yang dia menjadi pilihan kita adalah urusan dunia. Saya merasa punya tanggung jawab belum selesai. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan, tapi belum bisa. Nah, itu dia membuat terikat dengan dunia. Oh, itu. Bisa. Terus abis itu apa lagi Romo? Apakah hanya keikhlasan doang? Ya antara itu, kalau saya tanya umumnya ya seputar itu, bahwa mereka belum bisa menerima ya, atau mereka ada yang mungkin meninggal juga kadang bingung dengan dirinya ya. Makanya sebenarnya mendoakan arwah itu pada saat meninggal paling tidak 14 hari setelah meninggal, doakan setiap hari terus menerus. Bagi kita sebagai orang Katolik melalui doa rosario, supaya yang meninggal itu tidak galau, bisa menerima wujudnya yang baru. Dia kan bingung sebenarnya, apalagi anak kecil nyentuh, nah gitu ya. Iya, anak kecil masih melihat ibunya gitu, tapi dia sebenarnya kok udah berubah wujud, tapi dia nggak menyadari. Bisa ada yang bisa bingung begitu ya. Dalam kebingungan ini bahayanya, misal di alam sana kemudian ada kekuatan gelap kemudian mengambil dia, bahaya. Nah, maka harus didoakan supaya
paling tidak ada pendamping malaikat. Katanya Dan kita kadang kalau lagi meninggal dijemput para Ya. leluhur, itu benar nggak? Leluhur orang, misalnya kalau orang tua aku udah pernah meninggal, aku mati, aku besok dijemput juga gitu. mungkin kalau leluhur, kalau memang dia sudah bisa, mungkin jangankan leluhur ya, para kudus juga bisa menjemput Bisa menjemput ya. ya, yang sudah kembali. Tetapi saya belum pernah mendengar bahwa yang menjemput itu yang belum kembali. Misalnya Oh, dia sendiri belum kembali, tapi dia udah menunggu menjemput, ayo selamat datang. Belum punya fakta itu. jadi yang harus kembali dulu ya, Nah. yang sudah merasa menang, berjuang dan berhadapan dengan Ya. Bapa ya. Karena Kristus bisa, kalau kita punya devosi pada Santo Santa, bisa jadi Santo Santa kita yang menjemput. menjemput, tapi umumnya malaikat yang menjemput. Menjemput. Malaikat. Mengapa saya tahu begitu? Mereka juga didampingi malaikat ya, hanya mereka terlalu keras dengan ikatan dunia sehingga waktunya, Malaikat ya penjemput kehilangan. nyawa atau malaikat pelindung ya? Ketika kita meninggal, seringkali ada malaikat yang sudah akan mendampingi kita, mungkin bisa menjelaskan juga, kamu sudah, dunianya udah berubah, udah begini gini, supaya kita nggak bingung apa yang kita lakukan boleh dan tidak Ada boleh ya, justru ya. penjemputannya pertama-tama oleh malaikat utusan Tapi Tuhan itu kan ya. sebenarnya nggak semua orang juga ya, makanya saya mengatakan dalam hal begini kan nggak sangat seperti ini, karena kasusnya berbeda-beda, ada yang kosong sama sekali ya. Dan kemudian ada yang udah ada malaikat pendamping pun dia merasa masih ada ikatan, sehingga kesempatannya ya sudah, Tuhan tetap memberikan dia pilihan kembali atau tetap dalam dunia ini. Kalau saya kadang-kadang jelasin kepada saudara-saudari kita yang mungkin saya pelayanan meninggal ya, saya jelasinnya 3 ini. Kamu harus ikhlas. Mari kita antar dengan cinta dan akhirnya doa. Nah, inilah kepentingan jiwa merasa bisa melesat menuju surga. Ya, Keliru nggak yang saya? saya tekankan biasanya cukup ikhlas dan doa lah ya. Ikhlas doa ya. Doa. Cinta tentu kita bisa ikhlas itu demi kebaikan, tapi kadang-kadang cinta yang maksudnya kita cinta yang memiliki. Kan ada yang suka sebel gitu loh, maksud saya. Dendam. Itu udah lain soal sih. Artinya cinta yang terlalu berlebihan, ingin memiliki, nggak rela dia meninggal. Nah, itu juga menjadi ikatan kan? Ya, kalau malah seharusnya kalau aku mencintai dia, saya ingin memberikan yang terbaik bagi kebahagiaan dia. Kalau bahkan kalau kehilangan pun, asal itu kebaikan dia, saya ikhlas. Nah, itu cinta yang benar. Bukan cinta jangan pergi, enggak. Sebenarnya demi diri sendiri. Kalau memang itu sudah jalannya Tuhan, jalan terangnya adalah ikhlas. Engkau bahagia, sudah jalanmu. Itu bukan artinya orang pasrah. Justru kita menyadari ini sudah jalannya Tuhan. Ya, kita nggak bisa memaksakan harus yang kita inginkan. Kita ikhlaskan ya sebagai kehendak Tuhan. Ini yang baik, sehingga doa kita ada kekuatannya. Kita doain tapi nggak ikhlas, kayak megangin aja, tetap doain kenceng, megangin kenceng. Nah, itu kan dalam doa kita juga ada ya refleksi ini hanya sudut pandang lain. Mungkin kalau Romo tadi bilang kita ini dijemput oleh terang, mungkin memang hakikat Allah kan cahaya ya. bisa akulah terang dunia, akulah cahaya. Tuhan, semoga orang ini kembali ke cahaya wajahmu. Berarti Allah ini cahaya kan sebetulnya ya. Kalau kita nggak bercahaya, kita nggak bisa masuk dalam terang. Itu logika saya sih. Bisa juga kita merumuskan, tapi kan saya tidak memahami sepenuhnya. Tapi kalau kita lihat, Yesus mengatakan akulah cahaya, akulah terang. Kalau dihubungkan dengan pengalaman ini, kelihatannya ada sebuah benang merah bahwa orang mau kembali pada Tuhan selalu ada terang. Dia masuk dalam terang itu. Makanya kita kan disebut anak-anak terang. Anak-anak Allah. Itu berarti mereka yang sudah empunya. Karena kebaikan-kebaikan itu, misalnya keutamaan kesalehan, kebijaksanaan, kebaikan apalah, perbuatan belas kasih, itu nempel pada diri kita. Itu adalah bagian dari kita membuat jiwa kita bercahaya. Nah, itu. Kalau orang berbuat jahat kan gelap tuh ya Romo. Iya. Benar ya kalau orang yang berbuat ya jauh dari Tuhan lah katakan ya.
jauh dari Tuhan, dia berada hidup dalam kegelapan. Kan lawan dari terang itu kan gelap. Iya. Maka saya akan mengatakan kuasa gelap, ya dia hidup yang jauh dari Tuhan, ya, hidup dalam kegelapan. Itu kita percaya hal yang sangat menentukan justru pada saat menjelang sakratul maut atau menjelang saat-saat dia akan harus lepas itu. Karena bagaimana juga jiwa ikhlas yang yang bisa menerima diri meninggalkan tubuhnya, ya, dia juga akan bisa meninggalkan semua ikatan dunianya. Ikatan dunia itu apa? Ya, dendam, amarah, sakit terutama, iri hati, ya, ikatan batin, ya, utang ya, gimana? Utang juga lah, ya. Maka pada saat-saat mau meninggalkan dunia, situasi masih hidup, kalau dia nggak ikhlas, nggak bisa menerima, nggak bisa lepas, nanti ke bawah ke sana. Tapi kalau bisa menerima, ke bawah sampai meninggal gitu, dia akan mengalami sakit di alam sana. Udah sakit lagi dong berkali. Makanya sebenarnya belum masuk neraka saja untuk orang-orang begini sudah menderita. Itu memang hal yang sesuatu segi lain yang bisa kita lihat. Ya. Tetapi kalau mau bisa diuji coba orang-orang yang memang sakit-sakit yang berat, kita ajarin aja, coba kamu menerima, kamu berserah pada Tuhan. Ketika dia bisa menerima dan berserah pada Tuhan, setengah dari sakitnya udah hilang. Dan ketika dia meninggalkan tubuhnya, dia mengalami tubuh yang baru, yang hilang dari semua yang mengikat kedagingannya atau mengikat tubuhnya, sehingga semuanya jadi baru karena dia mau meninggalkan berserah pada Tuhan. Dan saya kira insight-nya itu ya. Jadi pertama bahwa kita harus ikhlas menerima semuanya itu. Kalau dia sikap hatinya, saya berserah pada Tuhan semuanya, saya nerima semua, nanti semuanya yang berkaitan dengan tubuh akan dilepas. Gitu. Sehingga dia ketika dia hidup ada tubuh yang baru, yang lepas saya sakit segala macam. Tapi kalau dia nggak bisa nerima, termasuk menerima bukannya sakit tapi juga rasa tanggung jawab, saya masih punya banyak tanggung jawab, dia akan terikat di sana. Emang dia nggak tahu bahwa dia akan mati? Ya ini lepas saya tahu nggak, ketika dia mau mati ini kan ada misalnya seorang ibu merasa anaknya kalau dia nggak ada, anaknya nanti tinggal sama siapa, anaknya bagaimana, gitu ya. Nah rasa tanggung jawabnya belum selesai, merasa begitu. Nanti kalau dia meninggal dia juga ada ikatan. Berarti pas dong Yesus ketika bilang ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dia akan bilang sudah selesai. Berarti penting ya, lepas semua. Memang kita harus mengatakan bahwa kita udah selesai gitu ya. Merefleksikan kaitan-kaitan itu bisa juga ya. Tetapi saya hanya ingin dari pengalaman kasus-kasus yang saya hadapi, ketika terakhir dia bisa merelakan semuanya, ya, maka dia akan mengalami tubuh yang baru yang sama sekali lepas. Dan dia kembali pada Tuhan juga nggak ada ikatan berat. Karena di sana semacam kita punya ikatan yang kuat. Kalau di dunia kita merasa terikat, ketika lepas kita terikat juga. Dan itu hanya bisa dibantu orang yang masih hidup yang mendoakan. Dengan doa. Hanya itu doa. Iya. Terutama juga orang-orang yang punya karisma, ya. Tetap juga artinya kalau kita berdoa, kita percaya doa-doa kita sebagai doa-doa anak Tuhan. Ya, di kita kan ada misa arwah, doa arwah. Itu perlu. Jadi tingkat didoakan itu macam-macam. Ada yang ikatannya kuat, ya tentu doanya ya perlu dengan sebuah kekuatan iman yang lebih fokus, ya, perhatian. Ya, ada yang sebenarnya memang dia ya di dunia aja sudah lepas segala sesuatu, ya sebenarnya nggak doakan juga nggak ada ikatan. Terang tinggal datang dan masuk. Oh gitu. Nah itu. Nggak perlu dong doa kalau yang udah bahagia. Kalau sudah masuk, kalau katakan masuk terang itu adalah masuk api penyucian atau purgatorium, tentu mereka perlu didoakan, mereka senang. Ya, karena doa itu tidak ada yang sia-sia, dan mereka juga butuh doa kita, karena doa yang menurut saya yang kuasa yang paling besar adalah doa manusia di dunia. Karena di dunia inilah manusia itu menentukan jati dirinya sebagai orang beriman sebenarnya. Jadi doa kita untuk arwah itu kepada doa orang-orang yang masih di purgatorio,
Iya, dan orang-orang yang gentayangan atau dunia antara. iya. Kalau neraka udah nggak bisa lagi ya. Neraka ya sudah tutup pintu. Jadi cuma dua aja Iya. kepentingan doa. Maka kalau orang berpikir mati langsung ke neraka atau itu ya udah itu pandangan, maka banyak. Tapi kan ajaran kita tetap menyatakan bahwa didoakan kan. Ya, Soal neraka surga itu Nah, kan urusan tetap Bapa. didoakan harus. Ciri-cirinya didoakan biasanya orang itu sebenarnya arwahnya sudah ditangkap dimanfaatkan oleh dukun jahat, biasa dibelenggu. Dan biasanya doa biasa itu nggak cukup ya, butuh orang-orang yang punya karisma pelepasan di situ. Dan biasanya kalau kita berdoa malah rasanya cemas, kesel, itu berarti ada sesuatu, arwahnya memang belum kembali dan sedang dalam ikatan belenggu kuasa gelap. Ya, ada, coba kalau kita doakan, setelah kita sebutkan namanya, tentu baik sebut namanya ya, ada identitas, lalu kita masa kesel ya. Atau mungkin juga ciri orang yang belum kembali ya, bisa dilihat dia suka masuk dalam mimpi dalam arti bukan bunga tidur ya, ada detailnya. Saat kita bangun detailnya masih ada, dan bahkan suka minta ini minta itu, berarti itu belum kembali. Jangan senang kalau dia mimpi, itu berarti dia belum kembali. Dan tentu Ya, itu ya. itu. Atau juga Tapi ada kadang-kadang pengajar tertentu yang bilang kalau dimimpin itu setan katanya. Oh, saya nggak terima itu. ya, Bukan itu. saya juga nggak berani mengatakan setan nggak setan, tetapi paling tidak misalnya dia memimpikan keluarganya, apalagi minta ini minta itu, pasti itu arwah yang belum kembali. Setan atau tidak setan ya, kita lihat itu soal lain ya. Kalau kita Nggak sempat ada yang harusnya begitu. kita mendoakan mereka. Iya kan, ya, doa. tetap mendoakan. Setan itu apa? Saya terjemahkan setan itu lebih pada perilaku jahat, tindakan perilaku ya. Orang yang jahat itu kamu setan. Nah, itu perilakunya, saya menerjemahkannya ke situ. Jadi perbedaannya kan tipis tuh, Rom. Ya, Jadi bisa kalau gitu. manusia tanpa cinta berarti setan gitu. Ini logika Ya. saya tapi. Ya, memang hal-hal macam itu sebenarnya dunia lain itu, intinya ingin saya katakan bahwa kita perlu mendoakan mereka. Ya. Karena mereka sudah tidak ada harapan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bisa menyelamatkan orang hidup. Dan kemudian saya ingin mengatakan, yang mendesak didoakan justru bukan orang yang sudah masuk terang atau dikatakan sudah di api penyucian. Itu sudah wilayah rahmat, nggak akan celaka lah. Tetapi yang justru bisa celaka, kemungkinan bisa masuk neraka malahan, itu justru orang di dunia antara yang masih gelap ya, dengan kehidupannya yang sungguh-sungguh dia mengalami penderitaan tersendiri. Disitulah sebetulnya kepentingan didoakan. doanya harus kuat gitu ya. Nah, jangan berpikir bahwa seorang Hitler pun mati langsung masuk neraka, tidak. Tetapi dia, bahkan orang suci pun masuk langsung surga, enggak. Saya yakin dia akan masuk yang disebut purgatorium, meskipun hanya lewat atau apa, itu urusan Tuhan. Tetapi ini adalah proses pemurnian, karena tidak ada manusia dunia yang hidupnya nggak murni ya, nggak ada. Purgatorium kan memang keadaan di mana kita dimurnikan, pemurnian jiwa. Jadi sekudus apapun yang kita pandang di dunia akan lewat, meskipun hanya numpang lewat, tetapi akan masuk situ. Yang saya pahami begitu. Tapi kan berarti bahwa kita punya kitab suci kan mengatakan be perfect as your father is perfect. Jadilah kudus sebagaimana Bapamu di surga adalah kudus. Tuntutan hidup kita ini berarti kan harus jadi kudus sebetulnya. Jadilah kudus itu seperti ya Allah yang punya cinta sepenuhnya. Maka cinta kita terutama adalah pada sumber yang jadi sumber kekuatan cinta, dia kembali pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Maka cinta kita diutamakan pada Allah, tapi harus diterjemahkan yang benar. Ya, kata kuncinya cinta ya. Makanya kan hidup harus dengan cinta. Hidup di mana Anda dan saya mengasihi, karena Allah sendiri adalah cinta. Kita kembali ke sumber cinta. Semoga pengalaman kita dengan kesaksian saling mencinta, terang itu akan ada dan di antara kita. Mungkin gitu kali ya, Rom. Ya, intinya saya men-sharingkan, kita mendoakan saudara-saudara kita siapapun, bahkan kalau dia sudah kembali dan mati masuk terang, nggak sia-sia doamu. Apalagi belum kembali. Nah, itu loh. Nggak sia-sia maksudnya. Nggak sia-sia doa kita selalu tersambung. Dan mereka juga tahu kita mendoakan. Yakin dia tahu. Dan adalah suatu berkat tersendiri apabagi kita selalu mendoakan mereka. Ini adalah sebuah cinta yang
tidak kelihatan, tetapi yang ikhlas. Kan nggak ada kita melakukan karena dorongan, nggak ada balasan apa-apa, kita ikhlas. Itu cinta yang sangat besar. Maka kalau orang yang suka mendoakan arwah, di situ dia belajar mencintai yang ikhlas. Apalagi seorang anak yang selalu mendoakan orang tuanya bukan karena hanya 2 November, cengbeng atau apa. Tiap hari dia. Setiap hari itu biar itu bagian dari doa yang kita inginkan, karena orang anak yang selalu mendoakan orang tua, orang-orang yang dia kasihi, itu berkat. Ya. Itu ada ungkapan cinta yang paling awal, yang tidak kelihatan, yang justru itu yang paling ikhlas. Di situ bahwa saya ingin dia bahagia, itu kan keikhlasan. Ya, yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan, saya kasih kamu sesuatu, mungkin kita berharap dapat sesuatu atau apa, nih kita nggak berharap dia memberikan kita apa, tapi kita sama memberikan pada dia. Ikhlasnya sungguh-sungguh paling Jadi nggak usah nunggu November juga ya. Nggak usah. Kendati gereja sebetulnya melihat ini supaya orang punya masa untuk mendoakannya. Kalau lupa, ya kan. Cobalah kita mulai mendoakan. Kalau nggak bisa ke orang banyak, mulai dari keluarga lah, orang-orang kita kasih. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan yang kemudian membangun habitus doa kita. Bahwa kita mau mulai cinta dari situ, yang paling ikhlas. Mudah dengan begitu harapannya untuk hidup kita juga semakin ikhlas, karena udah dimulai dari mendoakan arwah. Luar biasa. Pesannya untuk saudara-saudari tentang mensikapi kematian, 1-2 kalimat. Ya, kita perlu menyadari kita datang dari Tuhan, akan kembali pada Tuhan. Maka di dunia inilah kita membesarkan jiwa kita, bukan nanti setelah meninggal. Di dunia ini kita mengalami kuasa Allah yang sebenarnya, ya kita bertumbuh sebagai anak Allah, bukan nanti. Kalau di sini dunia tidak kita bertumbuh menjadi anak Allah, besok nggak akan. Maka mulai dari dunia, dan segala keikhlasan kita, iman kita, artinya kita semakin yang namanya rohani semakin menyatu dalam relasi cinta kasih Allah, dan semakin menjadi relatif pada dunia, sehingga dunia tidak mengikat. Bagi orang-orang rohaniwan begitu, bagi dia hilang apa-apa yang biarin aja. Terserah. Tetapi asal saya tidak kehilangan Tuhan. Itu rohaniwan yang benar paling itu. penting. Bukannya semakin kalungnya makin gede, itu kan rohaniwan itu, ya. Atau mobilnya semakin gede, semakin orang rohaniwan semakin dia mengalami dunia ini relatif. Tuhan yang mutlak. Nah, itu rohaniwan. Sehingga memang kita nggak harus duniawi di situ ya. Ketika kita meninggal udah nggak ada masalah lagi, karena ini bukan tempat saya yang benar, saya kembali pada Tuhan. Hidup kekal. Jadi itu tidak kan ada yang mengikat dia di dunia. Betul. Jangan menyepelekan ikatan batin loh. Karena saya melihat begitu, kenapa begitu orang ada terang nggak mau masuk, pasti ikatan itu begitu kuat, sehingga dia nggak bisa masuk, kan terikat gitu. Atau dia belum siap, takut gitu, bisa jadi ya. Ya bisa juga, kalau takut ya nggak tahu juga ya. Tapi paling tidak ikatan itu yang seringkali membuat orang tidak mampu. Ya, misalnya sekarang Anda begitu dekat dengan seseorang, disuruh pergi, bisa nggak mau toh. Nah, itu ada ikatan di situ. Itu aja di dunia kita rasakan, apakah udah menjadi ikatan roh. Baik, itulah pentingnya kita menjadi rohani, ya kan? Bapak Ibu sudah yang terkasih, menarik ya, bisa panjang lebar, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Jadi kalau ada tawaran atau pembicaraan yang ingin dibahas, boleh saja sampaikan dalam kolom sehingga nanti kita bisa dibahas lebih lanjut ya, usulan-usulan. Terima kasih Romo Herman. Ya, terima Insight kasih. yang bagus Sama-sama. mensikapi tentang kematian, bagaimana realita di dunia ini, hidup pasti mati, dan kita menghadapinya dengan banyak hal dari peristiwa kehidupan itu dengan iman itu sendiri. Pada akhirnya bunga selasih, bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.